Halo Sobat Guru Peduli semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat rekan-rekan semuanya. Semoga tetap dalam keadaan sehat dan selalu bersemangat di dalam mempersiapkan diri menghadapi seleksi P3K Guru 2022. Sebelum saya lanjutkan, saya mohon kepada rekan-rekan yang baru mampir di channel Guru Peduli ini untuk ringankan jari Anda, klik subscribe dan juga like. Dan jangan lupa untuk menyalakan loncengnya sehingga rekan-rekan tidak ketinggalan dengan materi-materi terbaru dari kami. Dalam video kali ini, saya akan membahas tentang soal kompetensi manajerial P3K Guru 2022. Kalau sudah, mari kita lanjutkan. Sebelum saya masuk kepada latihan dan pembahasan soal tentang kompetensi manajerial, saya ingin mengajak rekan-rekan untuk mengingat kembali apa sih tujuan dari seleksi kompetensi manajerial. Tujuan dari seleksi kompetensi manajerial adalah untuk menilai pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau perilaku Anda di dalam hal kepemimpinan dan atau pengelolaan unit organisasi. Jelas ya rekan-rekan? Jadi di sini yang dinilai adalah tentang pengetahuan Anda, kemampuan dan keterampilan Anda serta sikap perilaku Anda di dalam hal kepemimpinan dan pengelolaan unit organisasi. Kepemimpinan itu leadership, kemudian pengelolaan unit organisasi itu your managerial skill ya, kemampuan mengorganisir Anda. Dan seperti rekan-rekan semuanya ketahui, di dalam kisi-kisi yang sudah ditetapkan oleh Dignas ya, soal kompetensi manajerial itu meliputi 7 aspek berikut ini. Yang pertama adalah aspek integritas, yang kedua adalah orientasi pada hasil, yang ketiga komunikasi, yang keempat pelayanan publik, yang kelima pengembangan diri dan orang lain, yang keenam adalah pengambilan keputusan, dan yang terakhir adalah kemampuan Anda di dalam pengelolaan perubahan atau bagaimana cara Anda mengelola perubahan. Baik rekan-rekan, mari kita lanjutkan ke soal-soal yang sudah saya persiapkan biar rekan-rekan lebih mudah untuk memahaminya ya. Oke. Soal yang pertama ya, misalnya ada sekelompok wali murid memberi Anda hadiah sebuah sepeda motor sebagai tanda rasa terima kasih karena anak-anak mereka berhasil masuk ke perguruan tinggi favorit mereka. Sikap Anda, apakah Anda akan bersyukur dan menerima hadiah tersebut dengan penuh sukacita? B. Menolak hadiah tersebut karena bertentangan dengan peraturan ASN tentang gratifikasi? Atau C. Menerima hadiah tersebut setelah mendapat persetujuan dari kepala sekolah dan teman sejawat yang lain? Atau D. Menerima hadiah tersebut dan melaporkan pemberian tersebut kepada KPK? Oke, kira-kira dari 7 aspek tadi, ini masuk ke aspek yang mana rekan-rekan? Ya, ini adalah tentang integritas ya, dari 7 tadi. Ya, kalau ini integritas berarti apa yang harus Anda lakukan? Iya, kalau ini berhubungan dengan integritas, maka yang harus Anda lakukan adalah menolak hadiah tersebut karena bertentangan dengan peraturan ASN tentang gratifikasi. Ada aturan tentang tidak boleh menerima gratifikasi oleh ASN ya. Jadi ketika menjawab soal-soal yang berhubungan dengan integritas, rekan-rekan harus selalu seperti ini. Saya berintegritas, saya selalu bekerja dengan jujur sesuai dengan nilai dan aturan yang berlaku. Kalau menurut aturan yang berlaku itu, kita sebagai ASN tidak boleh menerima gratifikasi, ya kita harus mengikuti aturan. Jelas ya rekan-rekan? Oke, ini tentang sikap, ya, sikap kita atau perilaku kita di dalam hal integritas atau kejujuran. Nah, bagaimana dengan pengetahuan? Pengetahuan tadi kita, ya seperti tadi kita sampaikan ya, tujuannya adalah untuk menilai atau mengukur pengetahuan kita, keterampilan kita, kemudian juga sikap dan perilaku kita di dalam 7 aspek ya. Oke, kita lihat berikutnya, soal berikutnya. Soal ini adalah tentang pengetahuan. Menurut Anda yang dimaksud dengan integritas itu apa? Oke, jadi kata kuncinya adalah integritas. Kalau Anda sudah tahu ini ya, saya berintegritas. Saya selalu bekerja dengan jujur sesuai dengan nilai dan aturan yang berlaku. Berarti ya, definisi atau arti dari integritas itu adalah apa rekan-rekan? Iya,
Charlie, atau C, bekerja sesuai dengan tata aturan yang berlaku. Jelas ya rekan-rekan? Itu tadi adalah dua soal tentang integritas. Oke, seperti saya sampaikan sebelumnya ya, ini ada trik-trik atau tips-tips untuk menjawab. Oke, berikutnya soal nomor 3. Menurut Anda, preferensi kerja Anda adalah A. Saya lebih suka bekerja dengan rekan kerja yang lebih berpengalaman. B. Saya lebih suka bekerja dengan rekan kerja yang seusia dengan saya. C. Saya lebih suka bekerja dengan rekan kerja yang memiliki banyak kesamaan dengan saya. Atau D. Saya tidak peduli dengan siapa saya harus bekerja sama. Menurut rekan-rekan, jawaban yang terbaik apa? Sebelum memberikan jawaban yang terbaik, menurut Anda ini kira-kira tentang aspek apa? Iya, aspek yang dinilai dalam soal ini adalah tentang aspek kemampuan Anda di dalam bekerja sama. Oke, jadi kalau soal ini mengukur kemampuan Anda di dalam bekerja sama, maka yang terbaik adalah pilihan jawabannya adalah delta. Saya tidak peduli dengan siapa saya harus bekerja sama. Itu artinya saya bisa bekerja sama dengan siapapun. Ya, jadi ini adalah tentang aspek kerjasama. Jadi rekan-rekan harus menunjukkan kepada kepada pemerintah ya, atau kepada yang membuat soal bahwasanya Anda mampu bekerja sama dengan siapa saja dan dari latar belakang apa saja itu. Oke rekan-rekan. Jadi jawaban D inilah yang menunjukkan bahwasanya Anda bisa bekerja sama dengan siapapun dari latar belakang apapun, begitu ya. Oke, berikutnya soal nomor 4. Oke, masih tentang kerjasama. Penilaian orang lain terhadap saya ketika ada yang membutuhkan adalah ketika ada yang membutuhkan Anda, apa kira-kira yang terbaik? Iya, delta, ringan tangan membantu siapapun yang membutuhkan. Artinya Anda mau bekerja sama dengan siapapun. Oke, sekarang kita masuk ke soal nomor 5. Menurut rekan-rekan kerja kantor Anda adalah seorang karyawan yang A. Selalu ceria dalam bekerja, B. Menyukai target yang menantang, C. Semangat dalam menjalankan tugas, atau D. Serius namun tetap santai dalam bekerja. Nah, kira-kira rekan-rekan bisa nggak mengidentifikasi aspek apa yang ditanyakan di sini dari 7 aspek tadi, dari integritas, kerjasama, kemampuan berkomunikasi, kemudian pembelajaran diri atau pengembangan diri dan pengembangan orang lain. Ya, kira-kira ini yang tepat yang mana? Ya, ini kata kuncinya adalah di sini ya. Oke. Menyukai target yang menantang. Nah, kalau orang yang menyukai target yang menantang itu adalah seseorang yang suka mengembangkan diri ya. Ini tentang pengembangan diri. Itu ya rekan-rekan. Oke, jadi saya selalu belajar. Belajar itu artinya apa? Meningkatkan kemampuan diri dan mengembangkan diri. Oke. Dan juga dengan orang yang kalau di sini lebih kepada mengembangkan diri ya. Ketika Anda menyukai pekerjaan yang menantang, itu artinya Anda suka tantangan, itu artinya Anda suka belajar sesuatu hal yang baru yang menantang. Artinya mengembangkan diri, gitu ya rekan-rekan. Oke, berikutnya soal nomor 6. Apa sikap Anda ketika mendapatkan tugas yang sulit dari atasan Anda? Tugas yang sulit, apa menurut Anda? Yang menunjukkan bahwasanya Anda adalah orang yang selalu mengembangkan diri. Kira-kira yang mana? Menganggap tugas tersebut sebagai dorongan untuk menjadi lebih baik. Nah, kata kuncinya di sini ya, dorongan untuk menjadi lebih baik itu adalah mengembangkan diri. Jadi ini tentang kerjasama tadi, jawabannya adalah alfa. Bukan kerjasama, maksud saya pengembangan diri. Oke, sorry. Soal berikutnya nomor 7. Oke. Rekan kerja saya menjadi sumber keluhan bagi rekan kerja yang lain karena cara kerjanya yang lambat. Sebagai teman, apa tindakan Anda? Apakah Anda menawarkan bantuan untuk mempercepat penyelesaian tugasnya? Atau menegur cara kerjanya yang lamban karena menghambat kerja orang lain? Atau C. Membiarkan apa yang terjadi karena semua orang memiliki keunikan cara kerja sendiri? Atau D. Mengingatkannya akan pola kerjanya dan menawarkan bantuan jika dibutuhkan? Iya, kira-kira tentang apa ini? Ya, yang terbaik menurut saya adalah mengingatkan kepada teman kerja kita, ya, kayak hey,
Misalnya Andi namanya Andi, bisa nggak lebih cepat sedikit? Mungkin kalau dengan cara ini lebih cepat gitu ya. Oke. Kemudian kalau butuh bantuan, bisa saya bantu ya. Gitu. Nah, oke. Ini adalah tentang apa? Tentang pengembangan orang lain. Oke. Ini adalah tentang bagaimana kita membantu orang lain untuk berkembang, menawarkan bantuan jika dibutuhkan, dan mengingatkan pola kerjanya, gitu ya. Oke. Jadi kalau A hanya menawarkan bantuan saja untuk mempercepat penyelesaian tugasnya, itu tidak mengajak orang untuk menjadi lebih baik, tapi hanya membantu. Nah, oke. Jadi ya jawaban yang tepat adalah delta. Ini tentang bagaimana kita mengembangkan kemampuan atau membantu teman kita untuk mengembangkan kemampuan. Soal berikutnya nomor 8. Menurut para siswa, Anda adalah guru favorit mereka karena cara mengajar Anda yang mudah dipahami dan menyenangkan. Apa sikap Anda? Oke, apakah Anda akan merasa puas dengan kinerja Anda dan berterima kasih kepada para siswa? B. Merasa bangga karena bisa mengalahkan guru-guru yang lain? Atau C. Bekerja seperti biasanya saya bekerja? Atau D. Mengidentifikasi best practices atau hal-hal terbaik yang saya lakukan, yang telah saya lakukan, dan mengajak guru-guru untuk menerapkannya? Oke, kira-kira yang tepat mana? Ya, ini adalah tentang best practices ya. Jadi jawaban yang tepat adalah delta. Nah, oke, ini dalam ilustrasi ini ya, kita punya misalnya best practices atau practices yang baik, praktek-praktek yang sudah kita terapkan dan berjalan dengan baik. Kita diseminasikan, kita bagi kepada rekan-rekan guru yang lain ya, sehingga mereka juga menggunakan best practices atau praktek-praktek atau kinerja yang kita lakukan, sehingga mereka juga bisa menjadi bisa diterima dengan siswa dengan baik ya, dia bisa diterima oleh siswa maksud saya dengan baik. Oke, berikutnya soal nomor 9. Ini tentang pengembangan orang lain ya. Berikutnya nomor 9. Apa yang Anda lakukan ketika mendapatkan tugas yang menurut Anda sulit? Apa yang Anda lakukan? Apakah saya akan berusaha menyelesaikan sesuai dengan perintah atasan? Saya akan berusaha menyelesaikan tugas sesuai kemampuan saya? Saya akan berusaha menyelesaikan tugas yang mudah agar hasilnya maksimal? Atau mengerahkan segenap kemampuan dan menggunakan segala sumber daya yang ada di sekitar saya untuk menuntaskan tugas tersebut? Ya, intinya ya, ini adalah tentang orientasi pada hasil. Jadi bagaimana kita mencapai hasil. Oke. Jadi dari 4 pilihan jawaban ini yang paling tepat adalah delta. Artinya mengerahkan semua kemampuan dan menggunakan segala sumber daya yang ada di sekitar kita untuk menuntaskan tugas tersebut. Atau orientasi kita adalah bagaimana kita menyelesaikan tugas tersebut dengan baik. Jadi ini tentang orientasi pada hasil. Berikutnya soal nomor 10. Jika saya diberi tugas dan hasilnya nanti untuk menentukan besar bonus yang akan saya terima, maka saya akan kira-kira yang mana? Iya, pilihan jawaban yang tepat adalah bravo. Berusaha keras untuk menyelesaikan tugas dengan cara yang sehat. Tolong rekan-rekan cerna sendiri. Kenapa? Jawabannya bravo, bukan alpha, bukan Charlie, dan bukan delta. Jelas ya rekan-rekan, ini adalah tentang bagaimana ketika kita bekerja itu kita berorientasi kepada ketuntasan kerja kita. Iya. Alright guys, mari kita lanjut ke soal berikutnya nomor 11. Iya, sebagai seorang abdi negara, saya akan A. Melaksanakan aturan dan prosedur pelayanan publik yang berlaku. Kira-kira ini tentang apa? Di sini ada kata kunci pelayanan publik. Berarti ini tentang pelayanan publik. Oke, iya. Jadi jawabannya adalah alfa. Oke, pelayanan publik. Jadi ketika kita memberikan pelayanan kepada publik, kita harus tetap mengikuti aturan dan prosedur. Kita tidak boleh melanggar prosedur ataupun aturan. Gitu ya rekan-rekan. Ya. Oke, silahkan
dicerna baik-baik. Kenapa jawabannya A? Kenapa bisalah memberikan pelayanan pada masyarakat sesuai tuntutan pekerjaan saya? Apakah itu benar? Benar juga ya, tapi harus tetap mengikuti prosedur gitu ya. Oke. Berikutnya nomor 12. Masih tentang pelayanan publik, ketika menghadapi suatu keluhan atau komplain dari pelanggan mengenai pelayanan yang diberikan tempat kerja Anda, apa yang Anda lakukan? Oke, iya. Jawaban yang tepat adalah mencoba membantu pelanggan tersebut menyelesaikan persoalannya. Itu yang paling tepat. Ada yang tempat lain nilainya lebih kurang ya. Oke, ini jawaban. Oke rekan-rekan, di dalam manajerial ini ya, soal-soal manajerial ini nilainya bergradasi ya. Kalau nggak salah 4-3-2-1 ya, atau 3-2-1. Sorry, 4-3-2-1. Jadi ini yang saya sediakan adalah pilihan-pilihan jawaban yang tepat. Berikutnya soal nomor 13. Dalam kaitannya dengan perubahan, secara umum rekan-rekan saya mengatakan bahwa saya adalah orang yang mudah menyesuaikan diri dengan lingkungan baru. Iya, menurut saya itu ya. Jadi yang baik itu adalah yang mudah menyesuaikan diri dengan berbagai perubahan, atau baik itu perubahan teknologi, perubahan lingkungan, perubahan kebijakan. Oke, ya. Ini adalah tentang bagaimana mengelola perubahan. Kita lihat rekan-rekan ilustrasi ini, change ahead. Apa itu maksudnya? Change ahead. Ini ada tanda seru di sini, artinya awas ada perubahan di depan, begitu ya. Oke. Kenapa? Karena di dalam hidup ini, selama kita hidup itu pasti akan ada atau menemui perubahan. Karena perubahan itu adalah keniscayaan. Oke. Ini ada quote dari Charles Darwin ya, yang punya, "It is not the strongest of the species that survives." Bukan yang paling kuat atau bukan spesies yang paling kuat yang akan bertahan. Nor the most intelligent, bukan pula yang paling pintar, but it is the one most adaptable to changes. Tapi adalah spesies yang paling adaptif atau responsif terhadap perubahan, itulah yang akan bertahan. Misalnya sekarang ini, kalau kita mengajar hanya dengan mengandalkan metode mengajar yang lama, kita pasti akan tumbang ya. Kita tidak mampu lagi bersaing dengan guru-guru yang modern, yang artinya yang menggunakan teknologi atau perkembangan atau perubahan yang ada gitu ya. Oke. Ya. Jadi ilustrasi lain atau contoh lain, mungkin rekan-rekan tahu ya, dulu pernah ada BlackBerry. Kenapa BlackBerry punah sekarang? Karena mereka tidak responsif terhadap perubahan gitu ya. Oke. Ya, sama juga dengan dinosaurs atau dinosaurus. Kenapa punah? Karena mereka itu tidak mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Yang mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan itu adalah bunglon atau chameleon. Dia bisa berubah-ubah warna untuk bertahan hidup ya. Oke, itu tadi sekedar intermezzo. Berikutnya nomor 14. Anda dipindahkan secara mendadak ke unit kerja sistem informasi yang belum pernah Anda tekuni selama ini. Apa yang Anda pikirkan? Saya akan pikir apakah terdapat alasan politis di balik. Oke, ya macam-macam itu. Pilihan yang tepat adalah delta. Bagaimana? Anda harus berpikir bagaimana Anda akan bisa memahami bidang kerja yang baru tersebut dengan cepat. Begitu ya rekan-rekan. Oke, maaf. Berikutnya. Ya, soal nomor 15 ini tentang pengambilan keputusan. Ya, jarak dari rumah ke kantor adalah 30 menit dengan bus. Tanpa diketahui sebelumnya, hari ini kendaraan umum melakukan aksi mogok beroperasi. Akibat kejadian tersebut, apa yang Anda lakukan? Berusaha untuk mendapatkan tumpangan? Saya akan berjalan kaki secepat mungkin? Atau yang mana? Yang paling tepat adalah saya akan berjalan kaki sambil berusaha untuk mencari tumpangan. Oke, ini tentang bagaimana Anda mengambil keputusan dengan cepat. Oke, ya, ini adalah ilustrasi tentang bagaimana Anda mengambil suatu keputusan ya. Oke, keputusan itu harus kita lihat ya. Dalam kehidupan sehari-hari seringkali kita harus mengambil keputusan terkait urusan pribadi ataupun urusan profesi kita atau pekerjaan kita. Bagaimana cara Anda mengambil keputusan? Ya, ingat rekan-rekan, ya. Kemampuan Anda di dalam mengambil keputusan itu juga dinilai, ya. Oke, saya
A. Selalu membutuhkan masukan dari pihak lain untuk mengambil keputusan. Apakah menurut Anda benar? Membutuhkan masukan orang lain itu benar. Tapi kalau selalu membutuhkan masukan dari pihak lain untuk mengambil keputusan, itu seolah-olah kita tidak bisa atau tidak mampu membuat keputusan sendiri. Ini kurangnya di situ ya. Kemudian saya biasanya mengambil keputusan dengan menggunakan intuisi. Mengambil keputusan dengan intuisi. Intuisi itu kurang tepat ya. Intuisi itu apa sih? Intuisi itu adalah hati ya, atau perasaan hati. Kira-kira ini. Oke. Yang tepat adalah saya selalu menggunakan informasi dan data untuk mengambil keputusan yang tepat. Oke, jadi kalau kita mau mengambil keputusan, sebaiknya keputusan kita itu berdasarkan pada informasi dan data. Ingat ya, ada istilah ini ya, better informed decision making. Pengambilan keputusan berdasarkan pada informasi yang lebih baik. Ya, oke, gitu. Itu tadi rekan-rekan ya, 16 soal tentang kompetensi manajerial. Semoga bermanfaat buat rekan-rekan semuanya. Thanks for watching and see you in the next video.